Kalau kita tes dia terus baru kita utarakan. Nah, aku yang pertama pastinya, latihan sih. Ini paling basic sendiri adalah training make perfect. Jadi kayak don't be afraid buat terus latihan ngomong, terutama kayak buat presentasi kayak gini, itu pasti perlu banget latihan ngomong yang benar-benar, pede dulu gitu kan. Tapi yang kedua, kalau emang bingung kata-katanya improvisasi. Misal, ada suatu hal yang kita bingung nih caranya kayak gimana. Jelasin pakai bahasa kita jelasin pakai bahasa yang mudah kita pahami dan mudah kita katakan. Makanya kayak, beberapa saat kalau misalnya aku kebingungan juga mau ngomongin apa tuh, menjelaskan sehari-hari dan juga bahasa yang mudah dipahami orang lain. Karena kunci kan dua arah tuh ya, di mana kita paham, orang yang kita ajak bicara juga paham gitu. Makanya kayak nggak usah pakai milih bahasa yang berbelit-belit, langsung aja to the point, ya basic-nya. Cuma kalau yang kedua, gugup, takut, demam panggung. Sebenarnya aku demam panggung terkadang-kadang, tapi ketika aku disuruh untuk presentasi, disuruh untuk mengisi suatu sesi pembicaraan seperti ini, I will try to be as professional as possible. Karena sebenarnya di luar sini, kalau misalnya teman-teman ketemu aku di luar seminar ini pasti bakal ngeliat kalau aku sebenarnya agak introvert. Oke, ya, aku agak introvert. But despite kita udah ngomong public speaking, it's all about gimana cara kita memfokuskan diri kita untuk mengutarakan apa yang ingin kita utarakan. Dan yang paling penting adalah kita udah tahu konsep dan inti apa yang ingin kita omongin, lalu kita rangkai dengan kata-kata yang mudah dipahami. Sebenarnya itu sih kalau menurutku kunci dari public speaking. Dan untuk menghadapi nervous, kalau cara aku pribadi ya, cara aku pribadi supaya aku nggak nervous, itu aku biasanya suka kayak distracting myself ya, kayak nggak tahu mungkin gerak-gerakin tangan seperti ini, it help me to erase my nervous, atau kayak aku nggak tahu mungkin lihat kemana but still having eye contact, itu juga ngebantu buat menghilangkan nervous. Tapi emang cara orang untuk menghilangkan nervous agak beda-beda, so yeah, you may find your own way, but for me personally, to erase nervous completely, yang paling Gimana nih Kak Chandra ini? Apakah jawaban Kak Axel cukup membantu? Sepertinya ada kendala nih Kak Axel sama mic-nya, jadi aku saranin aja langsung. Oh ya benar, mic-nya bermasalah. Mic-nya bermasalah Kak Axel. Oke, untuk pertanyaan yang kedua dari kolom chat, sebentar ya Kak Khairul, ada Kak Nida dulu yang tanya. Seperti yang bisa Kak Axel baca, ini dia Kak Nida ini suka belajar kosakata mulai dari yang gampang sampai yang sulit, tapi dia masih suka berbelit-belit kalau ngomong sama orang. Solusinya gimana sih Kak? Hampir sama nih pertanyaannya, tapi dia kesusahan. Iya nih, hampir sama nih. Jadi kalau buat aku pribadi, karena kita udah punya banyak kosakata ya, terutama kayak tadi, sorry, siapa tadi namanya yang nanya? Kak Nida nih yang tanya tadi Kak. Oh ya, Kanida. Sorry. Jadi terutama kayak Kanida yang udah belajar kosakata banyak ya, tapi kayak bingung tuh gimana cara mengutarakannya dan takut berbelit-belit. Sebenarnya kalau aku pribadi itu lebih ke pemfokusan mindset sih. Dan untuk memfokuskan mindset itu emang perlu beberapa latihan. Karena kan ketika kita berbicara nih ya, secara tidak langsung sebenarnya kita punya struktur.
Kayak misalnya ada pembukaan, ada isi, ada penutupan gitu kan. Jadi kayak kita menyusun semuanya secara kasat mata gitu, kayak kita nggak menulis apapun, tapi kita punya susunan tersebut di dalam pikiran kita gitu. Nah, ketika kita udah punya kosakata, kan berarti kita tinggal memainkan kosakata tersebut dan mencoba untuk merangkai suatu kata-kata yang menjadi bagian pembuka misalnya, atau menjadi bagian yang tengah dan sebagainya. Cuman ada beberapa orang yang emang problematikanya adalah dia di tengah-tengah suka ke distract tuh, kayak suka bingung di tengah-tengah karena udah mulai ngomong nih ya, udah mulai ngomong terus tiba-tiba bingung mau ngomong apa gitu, lupa next-nya apa gitu kan. Dan itu kadang-kadang membuat terbelit gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, sebenarnya tipsnya adalah ketika udah di tengah-tengah tapi bingung next-nya mau ngomong apa karena lupa atau ke distract hal lain, itu paling gampang adalah kita pakai intermezzo, kayak kita pakai obrolan lain, mungkin kayak buffer sedikit gitu kan, buffer kita ngomongin apa gitu, mungkin kita salam kayak atau kita ngapain gitu. It helps a lot, karena itu kan kayak sebenarnya itu memakan waktu sih, kayak kita mencoba memangkas waktu dengan cara intermezzo, tapi it will help untuk menyusun. Karena kan emang kita perlu waktu juga ya untuk menyusun kata-kata, dan itu emang diperlukan intermezzo selang waktu untuk supaya kita bisa punya waktu untuk menyusun kata-kata kita sendiri gitu. Menurutku seperti itu sih. Aku harap itu membantu. Gimana nih Kak Nida? Jawaban dari Kak Axel sudah cukup membantu. Terima kasih Kak Axel jawabannya. Oh iya, tadi ada satu lagi yang raise hand. Kalau nggak salah Kak Hairul ya? Iya, Kak. Boleh dong Kak, ditanyakan aja langsung. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Halo Kak Axel. Jadi aku ingin bertanya sedikit terkait gimana sih caranya buat ngatasin rasa insecurity itu pas dari awal kakak belajar bahasa asing sampai pada akhirnya kakak bisa public speaking sampai sekarang. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sorry tadi rasa apa? Sorry agak keputus. Rasa insecurity, Kak. Oh, insecure. Oke, oke. Kak. Oke, itu pertanyaannya emang sering banget ya kita hadapin. Kita insecure tuh, takut nggak bisa catch up. Apalagi kalau udah mencapai public speaking ya. Ya pasti kayak takut nggak aman gitu. Sebenarnya ada beberapa hal mungkin yang bisa aku utarakan, tapi yang paling pertama, yang paling basic nih ya, ini sebenarnya sedikit jargonistik ya, agak asal ngomong aja, tapi ini merupakan hal yang penting untuk diomongkan, yaitu adalah ketika kita insecure, kita harus meyakinkan diri kita dan mensugesti diri kita kalau misalnya nggak usah insecure, karena mau kita ngomong apapun, itu kita nggak akan ada yang nggak akan ada hal yang menjadi masalah besar gitu loh. Kayak kalaupun kita salah ngomong ya, paling buruk kan ketika kita public speaking adalah salah ngomong gitu. Tapi salah ngomong itu nggak ada dampak buruknya gitu kan. Mentok-mentok kayak orang salah paham. Tapi ketika orang salah paham, yang kita harus lakukan adalah tinggal klarifikasi. Dan ketika kita bisa klarifikasi, itu berarti kayak, udah, nggak akan ada masalah gitu. Jadi itu yang paling pertama aku tanamkan ke diriku sendiri, kalau misalnya sebenarnya ketika kita public speaking ya, nggak ada dampak buruk sama sekali gitu, nothing tulus lah ya, kayak nothing tulus kalau kita mau ngomong apapun, speak up tentang apapun, kecuali kalau isu sensitif ya. Kalau isu sensitif mungkin lain cerita karena kita harus lebih berhati-hati, tapi kalau cuman public speaking, ngomong biasa depan orang atau kayak gimana gitu, sebenarnya nothing tulus aja. Kalau emang ada yang salah, kita meminta maaf. Dan ketika kita minta maaf, itu masalah selesai gitu. Makanya di setiap akhir presentasi, pasti semua presenter bakal bilang, mohon maaf kalau ada salah kata gitu kan. Karena emang nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada public speaker yang ngomongnya bener semua, itu nggak ada gitu. Jadi kayak kita harus menanamkan itu di pikiran kita, itu yang pertama. Cuman yang kedua adalah
ketika kita merasa insecure untuk belajar, mungkin kita minder kayak wah orang lain udah pada jago, tapi kok aku ketinggalan sendiri gitu kan. Menurut aku hal-hal seperti itu merupakan mind prison atau penjara pikiran yang cuma terjadi di pikiran kita sendiri. Yang padahal aslinya mau kamu belajar bahasa dari kapanpun, mau kamu anak SD, kamu SMP, SMA, bahkan orang yang udah kerja pun masih belajar bahasa gitu loh. Jadi kayak sebenarnya itu cuman apa ya, permainan pikiran kita sendiri gitu. Makanya karena kita tahu itu cuma permainan pikiran kita sendiri, yang harus kita lakukan adalah kita harus berani untuk keluar dari sana, keluar dari zona nyaman, kayak kita misalnya kita merasa minder dengan orang lain, justru kita buat keminderan tersebut menjadi motivasi kita, kayak wah temanku jago bahasa nih, aku harus bisa sama kayak mereka atau mungkin bisa lebih dari mereka gitu, kayak motivasi-motivasi kayak gitu sebenarnya penting banget sih. Jadi kayak untuk menghadapi keminderan atau rasa insecure, kita butuh motivasi kan. Jadi kayak temukan motivasi, setelah menemukan motivasi pasti kamu bakal bisa tuh kayak mendorong dirimu sendiri. Mungkin 2 itu sih yang menurutku menjadi cara utamaku ya, kalau aku pribadi untuk menghadapi insecure. Karena yang pertama aku bakal mensugesti diri sendiri kalau nggak akan ada masalah apapun yang terjadi gitu, kayak mau aku salah ngomong kayak gimana pun, mau tiba-tiba di tengah-tengah speaking aku pakai grammar yang salah, mungkin kayak tiba-tiba aku pakai apa ya, kayak kosakata yang aneh atau mungkin salah sebut kata, salah pronounce kata, nggak ada yang salah with that, nothing wrong with that, dan nggak akan ada masalah yang datang ke kamu karena itu sih menurutku. Terima kasih Kak Aksel atas jawabannya. Baik Kak Khairul Adab, apa jawaban Kak Aksel sudah cukup membantu? Terima kasih Kak. Baik, karena sesi tanya jawab sudah berakhir, Kak Aksel, saya lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, menginjak ke acara selanjutnya, kita akan masuk ke materi kedua nih yang akan dipaparkan oleh Kak Vanessa. Halo Kak Vanessa. Halo. Oke, sudah siap Kak untuk memaparkan materi pada hari ini? Siap dong, semoga teman-teman masih semangat ya. Oke, boleh Kak, dipersilakan. Share. Oke. Halo semuanya, selamat malam. Semoga semuanya masih dalam suasana semangat ya untuk mendengarkan webinar kita malam hari ini. Firstly, aku mau appreciate tim Rotaract yang udah mengundang. Terima kasih banyak. Dan saya juga mau say hi untuk teman-teman dari Rotarian dan juga Rotaract yang sudah gabung hari ini, dan pastinya teman-teman yang mengikuti kegiatan hari ini. Nah, mungkin sebelum kita biasanya ada kata out of sight, out of mind. Jadi kalau nggak kenal tuh nggak sayang. Jadi mungkin kita kenalan dulu. Nama aku Vanessa Mayumi Wen. Aku adalah CEO of Credible Abroad. Jadi aku punya usaha, dan kebetulan aku adalah Rotary Youth Exchange Alumni yang waktu itu ke Amerika Serikat tahun 15-16. Udah lama ya. Udah lama kayaknya. Oke, jadi hari ini mungkin aku akan bahas bagaimana bahasa dan public speaking membawa aku ke kesempatan-kesempatan. Dan mungkin a bit difference kalau misalnya tadi kita bahas tentang why, dan sekarang kita membahas how, bagaimana kita bisa ngelakuin itu. Oke. Sebelumnya back again, aku mungkin mau cerita dulu awalnya aku tuh dapat skill dari mana sih? Mungkin aku dapat skill dari pernah ikut pertukaran pelajar nih, jadi ke Amerika Serikat. Jadi aku punya language and public speaking skill. Nah, tapi sebelum kita bahas tentang itu, aku mungkin mau bahas sedikit tentang sebenarnya apakah itu yang mentransformasikan seorang Vanessa? Tidak juga, guys. Jadi kalau aku boleh jujur, aku dulu sekolahnya di SMA 16 Batam. Itu lokasinya di ujung pinggir sekolah, pinggir kota yang mungkin banyak teman-teman juga tidak berkuliah di saat itu. Jadi benar-benar dari kota, dari kampung lah kalau aku bisa bilang. Dan saat itu seorang Vanessa tidak punya kemampuan dalam bahasa Inggris dan tidak punya kemampuan dalam public speaking.
Jadi ketika ke Amerika aku benar-benar mungkin loncat ke dalamnya gitu. Tapi sebenarnya secara skill Vanessa sendiri, seorang Vanessa itu tidak tidak di sharp atau tidak dibentuk oleh pertukaran pelajar aja. Jadi nggak usah khawatir. Jangan sampai mikir apakah aku harus ke Amerika dulu supaya bisa keren bahasa Inggrisnya atau public speaking-nya. Enggak juga. Jadi semua orang pasti punya opportunity, guys. So, yes. Jadi mungkin aku akan kenalan tentang apa sih yang dilakukan untuk meningkatkan skill gitu. Jadi bagaimana aku dulu menggunakan untuk my experience, dan ini penting banget. Mungkin banyak teman-teman di sini yang lagi SMA, boleh angkat tangan. Kalau yang SMA boleh di raise your hand with di aplikasinya ada ya. Terus atau teman-teman yang kuliah gitu, pasti pada ada mungkin yang kupu-kupu kuliah pulang, atau ada yang kura-kura kuliah rapat gitu ya, macem-macem deh. Tapi setiap orang pasti berbeda nih. Tapi kalau aku sendiri, gimana sih supaya masa kuliahku tuh nggak sia-sia gitu. Jujur ini aku baru lulus dari Presiden University, jadi baru lulus tahun ini sekali. Mungkin kita usianya masih nggak terlalu jauh satu sama lain. Jadi pertama kali dulu sebenarnya aku juga aktif di literasi sih, jadi aku suka nulis, aku juga bikin kegiatan-kegiatan berhubungan dengan literasi. Dan pertama kali aku nginjak kuliah, aku dapat kesempatan untuk jadi anggota keterima Zetizen. Waktu itu kita diundang ke Surabaya. Terus aku juga ikut, mungkin hampir mirip dengan Kak Axel. Kalau misalnya Axel di debate, aku di MUN. Jadi dulu aku aktif MUN di Indonesia, beberapa MUN internasional, dan aku juga jadi semacam juri ya, chair di MUN Presiden University Model United Nations. Jadi aku aktif nih untuk ikut MUN. Ini mungkin ngebantu juga buat yang nanya tadi bahasa Inggris. Jujur ya, aku tuh bahasa Inggris pulang dari Amerika mungkin bisa dibilang lancar, tapi sebenarnya kalau bahasa Inggris tingkat atas itu tidak, sama sekali belum ada. Jadi aku tuh bahasa Inggris karena dulu masih zero dari sekolah biasa ke Amerika, bisa dibilang aku improve-nya cuma bisa bahasa Inggris sehari-hari. Tapi ketika aku terjun ke MUN, aku terpaksa untuk kayak, oh harus bisa ya gitu. Ternyata ada orang yang ngomong bahasa Inggris seperti ini. Akhirnya aku riset dan segala macam, dan ketika terjun di dalamnya kita akhirnya terpaksa untuk improve bahasa Inggris kayak gitu. Terus aku juga ikut organisasi ya, waktu itu namanya ISEC. Jadi kita ada banyak kegiatan yang aku ikutin, dan salah satunya adalah waktu itu aku mau bikin project yang berhubungan tentang life below water. Jadi kita ngundang lebih dari 20 exchange partisipan dari luar negeri datang ke Indonesia. Dan itu kan jadinya terbantu ya, maksudnya wah yang udah lama nggak ngomong bahasa Inggris jadi kayak terpaksa untuk bicara bahasa Inggris sama orang-orang seperti itu. Jadi aku menggunakan beberapa kegiatan ini sih untuk shape my experience selama kuliah. Jadi kuliahnya itu jadi tempat di mana aku bisa mengembangkan diri dan mempersiapkan untuk goals aku di masa depan. Mungkin teman-teman ada yang goals-nya mau kuliah di luar negeri S2, atau ada yang mau kerja di luar negeri, atau macam-macam deh. Itu bisa banget kalau teman-teman mempersiapkan dari sekarang. Jadi tidak ada kata terlambat. Next, selanjutnya aku juga alhamdulillah dapat kesempatan terpilih dari jadi pengajar di Al Nusa. Waktu itu di Indonesia mengajar dari 7.400 orang. Kita pergi ke pedalaman Kalimantan Timur waktu itu. Terus juga aku internship waktu itu di Turki. Senang banget bisa bicara di depan orang, untuk bicara di depan wali kota, research, dan juga dapat kesempatan beberapa kali di berbagai kegiatan untuk jadi speaker gitu. Jadi aku menggunakan berbagai platform, aku berusaha untuk gimana ya skill-nya bahasa Inggris yang mungkin tadi kita udah belajar basic gitu. Gimana caranya bisa menggunakan itu dan bisa meningkatkan lagi. Jadi kita lebih ke how to improve your skill. Jadi kalau aku sih melakukannya lewat ini. Teman-teman bisa melakukan dari banyak hal, misalnya organisasi di kampus, Rotaract gitu ya, Rotaract Club, atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu. Terus alhamdulillah aku dapat pernah menang Startup Weekend waktu di Jakarta. Terus aku ke Jepang nih. Waktu itu aku akhirnya aku memutuskan untuk membuat sebuah bisnis namanya Credible Abroad startup. Kita lebih ke platform untuk orang-orang ke luar negeri. Jadi
ini sesuatu yang mungkin balik lagi ke seorang Vanessa dulu ya, waktu itu dari sekolah yang biasa-biasa aja, terus juga bisa dibilang teman-temannya jangankan bahasa Inggris, gurunya aja itu kadang-kadang give up gitu ngajarin bahasa Inggris ke kita gitu ya. Terus tidak punya skill awalnya, terus akhirnya memutuskan untuk bikin usaha yang bisa platform di mana teman-teman lain itu bisa juga ke luar negeri. Jadi impian aku adalah bagaimana banyak orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk ke luar negeri. Seperti itu sih. Tapi tenang, aku nggak akan jualan di sini. Jadi mungkin tadi aku udah diinfokan oleh dari tim, ada beberapa hal yang pengen di-share nih. Jadi hari ini aku akan share opportunity apa sih yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman sudah meningkatkan atau ingin meningkatkan kemampuan teman-teman, seperti itu. Pertama mungkin dari exchange program. Nah, kalau yang hari ini, yang 3 ini bisa dibilang base-nya community service. Jadi dengan community service, misalnya contohnya join ke Rotaract, itu adalah sebuah jenis community service. Ketika teman-teman membantu komunitas, teman-teman tuh sebenarnya mendapatkan sesuatu nilai jual atau value yang akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang lain gitu. Kayak aku sendiri jujur dapat kesempatan untuk pergi ke lebih dari 10 negara mungkin, dan itu yang aku dapatkan adalah hasil dari aku ngelakuin banyak kegiatan kayak community service, terus kayak mungkin debate MUN seperti itu. First, aku mengenai namanya Wisely Academic Fellow, itu dari pemerintah Amerika Serikat. Kalau syaratnya aku jelasin mungkin panjang, tapi cepat banget untuk teman-teman yang ada di sini sekalian. Dan satu syarat yang paling penting adalah teman-teman harus punya engagement atau inisiatif yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi misalnya teman-teman suka literasi, suka nulis buku, suka sharing tentang buku misalnya, atau suka bikin komunitas baca buku misalnya. Apapun yang teman-teman lakukan untuk komunitas itu sebenarnya bisa ikut pertukaran pelajar ini. Terus ada lagi untuk yang lulusan SMA mungkin, itu namanya Community College Initiative Program. Jadi teman-teman bisa ikut program Community College, semacam diplomanya di Amerika Serikat. Itu biayanya 100% dibayarin pemerintah juga. Dan itu salah satu syaratnya juga sama komunitas community service. Terus terakhir itu Isaac Global Volunteer. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin ke luar negeri juga gitu, yang biayanya juga affordable, yang bisa meningkatkan skill teman-teman, yang bisa membantu CV juga, itu bisa ikut Global Volunteer. Jadi volunteer di negara lain. Itu salah satu beberapa program exchange. Next, scholarship. Yes. Jadi beasiswa pasti banyak banget deh yang mau dapat beasiswa ke luar negeri ya. Aku boleh ini nggak minta teman-teman yang di luar negeri boleh tunjuk tangan nggak? Pakai ini ya Zoom-nya. Aku pengen tahu deh berapa banyak orang yang minat untuk ke luar negeri. Oke. Banyak ya kayaknya yang minat ya. Mungkin ada yang minat untuk S1, ada minat juga S2 seperti itu. Nah, ada banyak beasiswa yang bisa teman-teman dapatkan. Kalau yang 3 ini aku bisa bilang national scholarship, jadi beasiswa nasional. Biasanya beasiswa ini coverage-nya dibayarin oleh pemerintah, dibayarin full funding, jadi kayak tempat sekolah, tempat tinggal, keberangkatan, semuanya dibiayain. Dan ini ada cara-caranya. Jadi yang pertama nih Global Korean Scholarship. Pasti ada banyak deh teman-teman yang mau ke Korea kayaknya ya. Nah, Global Korean Scholarship ini juga program yang ada, mungkin teman-teman tahu namanya GKS, itu beasiswa dari pemerintah. Terus ada juga yang kedua MXT, Japan Scholarship, atau kalau panjangnya itu Momuga Kusho. Terus ada juga Stipendium Hongarikum. Ini cuma beberapa beasiswa negara ya, yang kalau bisa dibilang dibiayain oleh negara dan nasional banget deh gitu, kompetisinya kompetisi nasional. Tapi sebenarnya nih beasiswa ini ada dua jalur loh. Jadi kalau Global Korean sama Japan itu ada jalur embassy yang teman-teman daftar langsung ke embassy yang ada di misalnya embassy Korea di Indonesia, atau teman-teman langsung daftar ke kampusnya. Dan ini yang jarang banget orang tahu. Sebenarnya kalau daftar ke kampusnya kesempatan untuk keterimanya mungkin lebih tinggi karena kita saingannya sama orang-orang seluruh dunia. Tapi yang saingan seluruh dunia ini bisa jadi jurusannya beda-beda kan. Bisa jadi jurusan yang kita mau itu tidak disukain orang lain. Berarti kita bisa kesempatannya dapat lebih tinggi. Seperti itu.
Terus apa sih yang teman-teman harus siapkan untuk ini? Scholarship itu nggak cuma tentang academic achievement. Jadi ini yang orang-orang kadang, aduh GPA ku rendah loh, kayak mana aku bisa ke luar negeri ya gitu, misalnya. Yang harus di-note mungkin jika ingin dapat scholarship itu adalah kegiatan teman-teman. Apa sih yang teman-teman lakukan untuk komunitas atau tentang untuk mencapai goals teman-teman. Kadang-kadang sharing tips-tips bahasa Korea atau suka cerita tentang buku yang dibaca, book review gitu. Kadang-kadang kalau itu menjadi sebuah inisiatif, jadi sesuatu yang nilai poin atau value teman dalam daftar beasiswa. Mungkin punya pertanyaan boleh tanya di kolom chat, aku bisa jelasin lebih lanjut tentang beasiswanya. Nah, terus next juga ada merit scholarship. Jadi merit scholarship ini lebih ke scholarship yang dari kampus gitu. Dan ini aku hanya mention beberapa loh teman-teman. Jadi ada banyak sekali beasiswa yang ada di negara-negara lain. Ini banyak banget orang-orang tuh kadang mikir, aduh udah capek duluan cari tahu gitu. Padahal sebenarnya beasiswa tuh ada banyak. Kayak yang paling terkenal deh, paling sering kita dengar tuh Ritsumeikan APU. Jadi itu kampus yang ada di Jepang tapi pakai bahasa Inggris. Mereka tuh punya tuition reduction itu sampai 100% loh. Jadi sebenarnya sama aja dong kalau 100% dibiayain, teman-teman bisa part time atau teman-teman bisa cari eksternal. Punya siswa yang keterima di APU 100%. Sekarang lagi belajar di APU. Kalau kampus-kampus Korea juga gitu. Kalau misalnya di Korea siswanya yang masuknya. Jadi public school yang terkenal banget, jadi banyak kampus-kampus yang kurang siswa. Nah, kalau teman-teman memiliki kemampuan bahasa, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Korea gitu, teman-teman tuh sebenarnya punya chance untuk dapat beasiswa lebih tinggi. Ini aku kasih contoh Yonsei deh. Yonsei Daehakyo atau Yonsei University, mungkin semacam kayak UI, ITB, UGM-nya Indonesia kali ya. Nah, Yonsei University ini punya sistem yang kalau misalnya teman-teman misalnya bahasa Koreanya tuh level 4 gitu, itu teman-teman dapat beasiswa bisa sampai 70%. Atau kalau level lebih tinggi bisa sampai 100%. Jadi sebenarnya kalau kita research lebih lanjut, itu ada banyak banget opportunity untuk kita gitu. Tapi balik lagi, kemampuan bahasa dan kemampuan public speaking, kayak aku bilang membuat komunitas, atau mungkin bicara dengan orang-orang itu sangat membantu gitu. Terus ada scholarship yang berhubungan banget dengan kegiatan kita hari ini. Sebenarnya waktu itu aku pernah ke Yoneyama, terus aku lihat tuh ada brand Rotary besar banget di depan stasiun. Nah aku kayak penasaran banget, wow Rotary bikin itu besar banget ya gitu. Kalau nggak salah itu lokasinya di mana ya waktu itu. Nah ternyata terus aku cari tahu ternyata mereka tuh punya ini loh scholarship loh. Jadi saking besarnya klubnya mereka punya scholarship namanya Rotary Yoneyama Scholarship. Jadi teman-teman yang kemampuan bahasa Jepangnya itu udah tinggi, mungkin aku kasih penjelasan dikit. Kalau bahasa Jepang itu level N1 paling tinggi, N5 paling rendah. Kalau teman-teman punya level N4 aja, itu kesempatan beasiswa Rotary Yoneyama tuh udah ada di tangan. Terus sekarang yang ngebantu tinggal kemampuan lain aja seperti public speaking gitu. Ternyata ada banyak banget ya gitu scholarship yang ada di luar sana gitu. Nah, apa sih yang harus kita prepare untuk scholarship beside document? Selain dokumen kayak personal statement mungkin atau recommendation letter atau mungkin CV gitu ya. Pertama, academic related achievement. Misalnya berhubungan dengan jurusan atau berhubungan dengan sesuatu yang meningkatkan kemampuan kita gitu. Kalau aku sendiri personalnya aku pilih MUN karena menurutku MUN itu sistematis banget dan seseorang yang jurusannya international relation tuh kayaknya cocok banget gitu ikut MUN. Tapi teman-teman bisa ikut hal lain misalnya kayak debate atau kayak kegiatan persatuan apa gitu. Terus yang kedua adalah community engagement. Balik lagi ya. Engagement yang teman-teman lakukan untuk masyarakat gitu.
Jadi ketika teman-teman aktif, memberikan impact atau memberikan influence sedikit atau banyaknya, sebesar apapun itu matters. Sekarang bagaimana teman-teman bisa ngelakuin itu dan branding diri sendiri. Jadi jangan lupa harus sharing di Instagram, harus bisa mengingatkan teman-teman lain untuk gabung. Kalau misalnya ada banyak cara, social project. Dulu aku pernah bikin project tentang literasi misalnya, waktu itu gabung juga dengan Rotary Surabaya. Atau misalnya bikin volunteer. Ikut atau simple gitu. Itu sebenarnya sesuatu yang sudah impactful banget, memberikan value untuk teman-teman. Dan di saat bersamaan melatih nih. Jadi mungkin tadi masih galau kayak, aku tuh masih belum berani loh public speaking. Sebenarnya itu bukan masalah berani, dipaksa nggak untuk bicara. Kalau kita ikut volunteer, kadang-kadang kita yang awalnya nggak terbiasa, ya terpaksa ngomong gitu. Kayak aku sendiri dulu juga ikut volunteer kayak sangat-sangat pemalu, terus karena terpaksa, jadi harus terbiasa dan akhirnya bisa gitu. Jadi mungkin teman-teman udah punya knowledge-nya di kepala, tapi ngelakuinnya belum terbiasa. Jadi sekarang bagaimana kita membiasakan diri. Terus organisasi yang memberikan impact itu sangat mempengaruhi. Jadi misalnya teman-teman ikut organisasi, apakah organisasi itu memberikan impact atau influence untuk orang lain? Apakah, dan saya rasa semua organisasi pasti memberikan impact. Sekarang bagaimana kita memposisikan diri kita aja, memposisikan organisasi itu dalam hidup kita. Terus terakhir language skill, itu very important. Bahasa Inggris pastinya, bahasa Jepang, Korea, Mandarin, tergantung sama negara yang dituju sih. Tapi semakin tinggi kemampuan kita atau semakin banyak bahasa yang kita pelajari, kayaknya kesempatan kita juga semakin tinggi deh, gitu. Itu sih. Next, aku juga mau ngenalin bridging program. Jadi banyak mungkin yang tidak terlalu familiar dan tidak tahu kalau misalnya beberapa negara, terutama negara yang menggunakan bahasa selain Inggris, itu sebenarnya untuk masuk ke kuliahnya itu tidak mudah. Jadi mungkin yang national scholarship masih ngebantu ya, tapi kan nggak semua orang ya dapat national scholarship, dan bisa jadi itu bukan jalannya kita. Nah, kita harus cari jalan sendiri. Kalau misalnya Jepang misalnya, Jepang itu untuk masuk kampus-kampus ternama itu harus ikut namanya Examination for Japanese University atau EJU. Untuk dapat EJU itu kita harus kemampuan bahasa Jepangnya bagus. Makanya kalau di Jepang sendiri ada banyak banget sekolah bahasa, itu namanya Nihongo Gakuin. Jadi kayaknya sampai, kalau aku nggak salah ya, itu ada 100.000 lebih peserta didik sekolah bahasa setiap tahunnya di Jepang. Jadi sebenarnya kalau mau dapat beasiswa itu kadang kita harus ya mungkin memberikan effort juga ya gitu, kayak belajar bahasa Jepang misalnya. Jadi banyak yang dapat beasiswa itu mereka sekolah bahasa dulu. Kalau aku pribadi sih, kita punya siswa yang 5 orang sekarang di Jepang lagi belajar bahasa Jepang, dan mereka sekarang lagi prepare untuk kuliah. Terus juga sama Korea. Korea itu sebenarnya banyak banget kampus yang punya program bahasa. Contohnya ini deh, nggak usah muluk-muluk Yonsei atau Seoul University deh. Ada nama kampus namanya Sanmun University. Mereka tuh punya program sekolah bahasa, dan sekolah biasanya tuh bisa dibilang sangat affordable. Biasanya kalau sudah sekolah bahasa dan bahasa Koreanya bagus, ada kesempatan dapat beasiswa langsung sampai 100%, langsung masuk ke kuliahnya. Gitu. Banyak yang mungkin nggak terlalu tahu ya kalau misalnya ada hal seperti itu gitu. Terus juga terakhir Australia. Kalau ke Australia atau Amerika atau Kanada itu kan biasanya kuliah S1 tuh sangat-sangat mahal ya. Kalau nggak dapat full scholarship kita agak susah. Tapi sebenarnya nih kalau di Australia sendiri itu mereka punya program namanya vocational school, sertifikat 3 atau sertifikat 4 namanya. Itu sebenarnya kayak program kamu belajar vokasi, contohnya belajar bisnis, IT, belajar masak misalnya. Itu dengan belajar di situ kamu punya kesempatan untuk sekolah di sana plus kerja part time plus nanti lulus bisa kerja di sana. Gitu. Jadi ternyata skill public speaking atau bahasa Inggris itu nggak cuman di Indonesia aja nih, tapi banyak sekali opportunity. Jadi nggak
apa ya, mungkin ini sering banget stereotip yang aku terima, ada orang yang mikir, oh kalau ke luar negeri itu harus pintar banget, atau bahasanya bagus banget, atau mungkin harus banyak uang gitu. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Ada banyak banget jalan menuju Roma, teman-teman. Jadi always believe kayak kamu punya value dan kamu punya kesempatan yang sama untuk ke luar negeri. Kayak gitu sih. Mungkin itu aja. Aku mau kasih tahu kalau kita sekarang lagi bangun komunitas Credible Abroad Community namanya, dan kita akan memilih ambasador. Nah, nanti teman-teman ambasador itu akan terpilih, kita kasih mentoring untuk bisa ke luar negeri, tergantung dengan kebutuhannya. Jadi kita sih sekarang lagi membuat mentoring, kita maunya ngebantu teman-teman untuk bisa aktif di dunia kuliah. Gimana caranya ningkatin bahasa Inggris, public speaking, dan juga kesempatan untuk bisa dapat beasiswa gitu. Kalau misalnya Credible Abroad sendiri yang aku inisiasikan itu sekarang kita kerja sama dengan beberapa negara. Lokasi kita headquarter-nya ada di Batam, tapi kita sebenarnya serve seluruh Indonesia. Nah, teman-teman kalau misalnya mau kenalan sama mungkin kita bisa chatting atau mau tanya-tanya, konsultasi, boleh banget follow aku di Instagram Vanessa Mayui. Terus aku juga punya Instagram my startup namanya Credible Abroad. And you can always WhatsApp me di nomor yang ada di layar karena itu adalah nomor pribadi aku sih. Gitu. Mungkin that's it from me. Thank you very much for your time. If you have any question, let's go. Let's discuss it now. Oke, buat teman-teman yang mau tanya, boleh banget angkat tangan sekarang. Karena pembahasan dari Kak Vanessa seru banget ini, Kak. Jujur. Yes. Asik banget. Kayaknya ada yang angkat tangan deh. Ini Kak, siapa? It's Mandala. Abdul, siapa sih? Kak Abdul Mukti. Mau tanya Kakak? Silakan. Bentar ya Kak Vanessa, ini aku mau tes apakah teman-teman masih ada di sini apa tidak. Iya. Mau tanya nih. Dari ini. Universitas Pakuan, dari Kariska Salsabila, apa ada di room? Baik Kak, saya mau bertanya Kak. Oke, kita sudah ada yang mau tanya Kak, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Abdul Mukti dari kampus Institut Mandala Jember Mandala. Gini Kak, saya mau bertanya. Seperti apa sih jalur besok apa sih yang akan kita tempuh semisal mau kuliah ke Jepang seperti itu? Apakah cuman hanya perlu basic public speaking atau gimana Kak? Apa cuman kita harus memperbaiki skill public speaking-nya atau gimana Kak? Terima kasih. Thank you for the questions. Jepang ya niatnya ya. Oke, kalau misalnya Jepang sendiri, mungkin kayak seperti yang aku bilang tadi, sebenarnya ada banyak jalur, bisa jalur kampus, bisa juga jalur nasional kayak Mambuga Kusho atau MXT. Nah, skill yang dibutuhkan itu firstly pastinya bahasa itu penting banget. Jadi teman-teman ke negara apapun bahasa Inggris itu penting sekali karena biasanya mereka pasti minta IELTS atau TOEFL. Terus public speaking itu juga penting sekali karena biasanya ketika kita S2 mereka mau melihat kita sebagai seseorang yang bisa memberikan impact ke masyarakat. Jadi atau bisa memberikan influence deh gitu. Jadi influence apa sih yang bisa kamu, kalau misalnya kamu bicara aja ke Jepang itu harus belajar karena kedua kemampuan bahasa Jepang itu sangat mempengaruhi dalam aplikasi. Aku kasih contoh.
aku sebenarnya juga kemarin udah diskusi sama admission timnya University of Tsukuba, salah satu kampus ternama di Jepang. Terus aku tanya nih, kalau misalnya kayak aku tuh udah ikut ini loh, organisasi lah, aku udah punya public speaking, bahasa Inggrisku bagus, tapi apa ya yang buat aku bisa keterima di kampus ini? Dan beasiswanya dapat. Dan dia bilang, maka kamu harus bisa bahasa Jepang gitu. Setidaknya kamu basic deh. Basic aja bahasa Jepang itu mempengaruhi admission kamu. Kayak gitu. Jadi memang sebenarnya lebih bagus kalau kamu sudah mulai terbiasa dengan bahasa Jepang. Kayak gitu. Cari tahu. Dan research itu penting banget dari sekarang. Jadi mungkin dari CV-nya, dari pengalamannya itu harus ditingkatkan, difokuskan. Misalnya kalau jurusannya di bidang, kalau aku sih nggak terlalu ngerti sains ya, tapi kalau misalnya jurusannya sosial, kayak contohnya hubungan internasional gitu, aku biasanya saranin, oh kamu coba banyakin MUN atau debate atau mungkin writing paper kayak gitu. Atau kalau misalnya kamu jurusannya pendidikan, berarti kamu coba lakuin deh inisiatif simple, misalnya mungkin ngajar di sekolah atau mungkin ngajar di perumahan, itu sangat mempengaruhi, memberikan value terhadap diri kamu. Kayak gitu sih. Apakah itu cukup menjawab? Oke Kak, itu cukup sekali. Terima kasih. Thanks. Arigato Nichan. Gato gozaimasu. Oke. Ini Kak Vanes ada yang tanya lewat kolom chat. Aku bacain ya Kak. Aku mau bertanya, mengapa kalau kita mau mengikuti beasiswa untuk studi ke luar negeri itu biasanya setengah-setengah gitu. Jadi ada keraguan alhasil persiapannya pun tidak maksimal dan hasilnya pun tidak sesuai yang kita inginkan. Boleh dijawab Kak Vanes. Biasanya, ini aku sering banget sih menemui teman-teman yang kayak gini. Tidak ada jawaban yang benar, tapi kalau menurut aku sendiri, itu adalah olah sikap kita nih. Menurut kita, dari 1 sampai 10, berapa sih keinginan kalian untuk bisa ke luar negeri? Kalau jawabannya di bawah 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1, misalnya 4, 3, 2, 1 gitu, itu berarti hasilnya nggak akan maksimal. Tidak akan mencapai yang kita mau. Tapi kalau benar-benar kita put 10 out of 10, kayak I have to go, maka kita akan mindset kita akan berbeda sih, kita akan terpaksa untuk fokus ngerjain itu. Kadang-kadang mungkin yang bikin teman-teman merasa kayak gini adalah teman-teman belum kebayang nih, aduh kayaknya nggak bisa nggak ya gitu, atau kayak ya dokumen satu aja udah mau pusing gimana ngerjainnya gitu, atau kayak orang-orang tuh kayaknya keren-keren gitu makanya bisa keterima, aku kayaknya masih kurang ya gitu. Pasti ada mindset kayak gitu. Tapi kalau kita benar-benar pede, kayak kita percaya I have what it takes to go there gitu, itu akan membuat semuanya berubah. Nah, jadi do you have what it takes? Kamu punya nggak sih yang harus dimiliki untuk bisa ke luar negeri? Bisa jadi belum punya sekarang, tapi bisa jadi nanti punya. Nah, aku saranin sih gabung ke komunitas atau membuat komunitas atau cari teman-teman yang punya keinginan yang sama. Jadi punya studying group dan membuat timeline, schedule itu ngebantu banget. Jadi contohnya kalau di tempatku ya banyak teman-teman yang nanya kan. Jadi aku biasanya kayak kasih sesi, oke, hari ini kita fokus, minggu ini kita fokus ini, minggu depan kita fokus ini. Jadi kita pelan-pelan satu per satu. Jadi jangan kayak beasiswanya besok ya, misalnya bulan depan dah siap ini hari ini. Wah, tidak bisa itu teman-teman. Butuh waktu untuk persiapan. Seperti itu sih kira-kira. Apakah ada pertanyaan lain? Kalau misalnya, apakah menjawab penjawabanku dari pertanyaan tersebut? Hopefully menjawab ya. Oke, next. Banyak banget ya Nika yang mau tanya. Iya, silakan. Kak Man Abdul tadi boleh raise low hand dulu nggak Kak? Ini ada karena Kak Khairul ada tadi sudah bertanya, kita ganti ke Kak Abel Derta ya Kak. Silakan Kak Abel. Selamat malam.
Selamat malam. Nama saya Adel Berta, jadi saya ingin bertanya, nah kalau kita kan mau ke luar negeri, pastinya kayak seperti yang kakak tadi bilang, kita butuh skill bahasa Inggris dan juga kita mau kayak kalau untuk scholarship berarti kita butuh belajar bahasanya negara yang mau kita tuju. Nah, terkadang kalau kita mau belajar itu kayak ada halangan kayak sering gitu ya sendiri bahasa Inggris ngomong apa nantinya waktu presentasi kayak gitu kan Kak. Tapi udah dipikirin dan udah mateng, tapi waktu kita mau ngungkapin tapi itu semuanya hilang kayak gitu. Jadi semuanya kayak tidak kita tuh nggak tahu lagi kayak gitu. Terus bagaimana sih kita tuh bisa mengatasi itu, dan untuk kakak pengalaman pribadinya kakak, minta maaf ya, boleh nggak kak sharing tentang bagaimana tanggapannya kakak waktu kakak ke negara selain negara Indonesia, ke luar negeri gitu, tantangan apa yang kakak sering hadapi waktu belajar di sana kayak gitu. Terima kasih. Oke. Wow, pertanyaannya sangat-sangat kompleks ya. Semoga aku ingat. Oke, jadi pertama tadi mungkin dalam bahasa Inggris ya. Jadi kayak udah prepare gitu. Aku boleh nanya nggak? Pas prepare ada latihan nggak disebutin? Sering latihan juga, tapi bisa hilang kayak gitu. Itu mungkin karena gugup juga kayak. Iya. Sebenarnya balik lagi itu pasti balik ke pengalaman sih. Jadi semakin sering kita melakukan, the more you hear, the more you speak, the better you are, kayak gitu ya. Ini sangat-sangat wajar. Mungkin aku jujur nih, dulu aku pertama kali bicara di depan umum itu aku sangat-sangat gugup dan sangat-sangat, dan aku selalu takut gitu dalam bicara. Kalau pribadi, aku mungkin kasih 2 tips. Tips pertama adalah ketika teman-teman belajar bahasa Inggris, ketika mau presentasi misalnya, itu harus latihan. Latihannya tuh bukan cuman bukan cuman baca, tapi latihan bicara di depan mirror, di depan kaca gitu, berkali-kali. Kayak dulu tuh aku bener-bener, let's say aku maunya bicara 1 minggu lagi, aku tuh setiap hari latihan terus. Itu ngebantu banget, karena semakin kita terbiasa, itu semakin kita pede gitu bicara. Jadi karena kadang-kadang yang bikin masalah itu adalah kita lupa kan. Jadi kok kita terbiasa mau lupa pun pasti ingat lagi, katakan nanti gitu. Terus yang kedua, aku biasanya cari teman yang bikin kita mau show off. Maksudnya teman yang bikin kita merasa, oh dia adalah teman yang aku tuh mau lawan gitu. Ini sebenarnya jadi lawan tuh bukan hal buruk ya. Aku tuh punya 2 teman yang aku pengen banget, selalu pengen tumbuh bersama. Teman pertama itu adalah namanya Kiki Rizky Acena. Beliau adalah CEO Para Kerja, dia ada startup di Indonesia. Terus satu lagi Mbak Dea, yang merupakan bagian dari Rotary juga. Jadi waktu itu dua-duanya adalah temanku. Jadi ketika aku mau ngomong sama orang, misalnya ngomong speaking di depan panggung nih, aku tuh selalu lihat kayak, oh mereka itu tuh bagus banget. Jadi pokoknya kalau aku ngomong, aku harus lebih bagus dari mereka, kayak gitu. Jadi ketika kita punya teman yang mungkin kita lihat kayaknya jadi inspirasi, kita bisa imitasi, balik lagi kayak yang dibilang sama Axel tadi, imitasi yang dilakukan, nanti kita akan punya motivasi. Jadi sebenarnya itu balik ke motivasi. Kita ini teman-teman, kita masih muda, jadi kita punya ruang untuk improve. We have abundance amount of improvement pokoknya. Tapi yang biasanya masalah itu adalah ya kita berani nggak gitu. Jadi baliknya semuanya di kepala. Gitu sih. Terus yang kedua, kok ke negara lain ada problem nggak? Setiap negara itu punya problem sendiri sih. Kalau dulu aku ke Amerika ya, aku tuh masih basic banget, bahasa Inggrisnya 0. Bukan 0 ya, tapi ya bisa dibilang bahasa Inggris sangat tidak bagus. Aku kadang bingung kenapa aku keterima, yang lain jago bahasa Inggris nggak keterima. Dan problem yang aku hadapin tuh biasanya kalau dalam bahasa Inggris sih lebih ke pronunciation. Aku malu kayak gimana ya kalau misalnya aku ngomong salah gitu. Terus kayak kok aku ngomongnya tuh masih Indonesia banget gitu, kayaknya nggak ada keren-kerennya gitu.
Itu biasanya satu, dan itu biasanya aku tanggapi dengan aku selalu bikin nih cara baca. Jadi misalnya pronunciation, pronunciation kayak gitu. Aku tulis, itu ngebantu banget sih untuk meningkatkan. Terus problem lain biasanya sih culture shock gitu ya. Aku kayak ke Jepang, itu mereka pakai bahasa Jepang 100%. Aku tuh pernah sampai hampir lost gitu di Jepang. Kayak gitu. Terus pernah juga pas di Turki, mungkin aku lebih kayak, oh belajar behavior, ternyata orang-orang di sana tuh gayanya beda ya, stylenya dengan orang Indonesia, kayak gitu sih. Jadi setiap negara pasti punya kelebihan kekurangan masing-masing dan kita belajar sesuatu dari itu. Gitu. Ya, semoga jawabannya mendukung ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Oke Kak Vanessa, karena waktunya untuk sesi tanya jawab sudah berakhir, mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa langsung chat ke Kak Vanessa ya. Nomornya yang ini kan Kak? Boleh, boleh juga di Instagram. Ya. Kak Vanessa open dari jam berapa sampai jam berapa nih Kak? Open dari jam berapa ya? Jujur kalau bisa teman-teman chat, aku pasti balasnya agak lama, jadi mohon dimaafkan. Tapi biasanya kalau misalnya teman-teman mau konsultasi yang agak cepat, mungkin di Instagram aja, chat aja aku di Instagram. Karena biasanya kadang-kadang aku pikir kalau di WhatsApp itu tim kerjaan gitu ya. Habis itu apa namanya? Kalau misalnya teman-teman mau ini kayak diskusi, sebenarnya kita juga punya komunitas sih. Jadi kita tuh sekarang selain platform, maksudnya startup bisnis, kita juga punya komunitas. Jadi kita mau membantu teman-teman yang kayaknya pengen keluar negeri gitu. Kita punya kelas-kelas atau kayak free webinar, dan juga kita punya kayak motivasi dan ngebantu deh apa sih yang harus disiapkan. Jadi mungkin boleh gabung follow di WhatsApp kita dan gabung ke komunitas kita di WhatsApp. Kita punya rame-rame, nanti kita bisa diskusi di sana juga. Gitu sih. Baik. Aduh, ini pertanyaannya masih banyak banget Kak, karena emang jujur ya seru banget bahasannya malam ini. Okay. Atau Kak Vanessa mau jawab satu pertanyaan lagi? Boleh. Atau Aku mau diceritain? mau yang di tulisan atau mau yang di yang raise hand? Yang tulisan aja Kak. Ini Tulisan. Kak Alberta sudah soalnya tadi. Oke. Kalau daftar beasiswa ke luar negeri, apakah wajib memiliki pengalaman organisasi? Bagaimana orang yang nggak pernah ikut organisasi? Nggak wajib, guys. Jadi kadang ini yang mungkin orang salah paham. Orang pikir kayak, oh harus organisasi. Jadi dan ikut organisasi yang biasa-biasa aja. Maksudnya semua organisasi diikutin. Itu sebenarnya nggak membantu guys sama sekali. Kayak ikut event, ngebantuin project, tiap sebentar ikut event. Tapi kalau misalnya itu nggak put value on yourself, misalnya nggak membangun kamu, atau mungkin nggak ada jurusannya ke kamu, nggak usah gitu. Kayak kalau aku sendiri, kenapa aku pilih dulu MUN terus ISEC, itu karena menurutku aku sangat butuh skill di bidang public speaking, aku butuh skill bagian Inggris, dan aku suka ketemu orang gitu. Jadi nggak harus organisasi. Kalian juga bisa ganti dengan ikut komunitas atau bikin inisiasi, bikin sesuatu yang simple kayak yang aku bilang tadi, kayak mungkin book club atau ikut Rotary ya misalnya. Banyak hal sih gitu. Atau mungkin bisa juga ditingkatin di branding, jadi diri sendiri. Misalnya di Instagram, coba apa sih yang kita suka. Misalnya teman-teman suka tentang apa ya? Mungkin suka tentang misalnya menganyam gitu ya. Teman-teman bisa share tuh perjalanan menganyam teman-teman di Instagram misalnya. Siapa tahu ternyata jadi banyak followers atau banyak yang lihat, itu juga sebuah value. Jadi teman-teman bisa jadikan itu ngebantu dalam personal statement teman-teman. Seperti itu sih. Jadi ada banyak cara sih sebenarnya. Yes. Oke Kak, dari aku sebenarnya mau bertanya nih Kak, apa boleh ya? Boleh. Kalau misalnya kan tadi kata kakak ada 2 jalur, yang dari universitas sendiri sama dari organisasi itu ya. Aduh, aku lupa tadi namanya. Nah gimana kalau misalnya dari organisasi dari kampusnya sendiri itu nggak bukan dari kampus yang besar, bukan dari kampus ternama, dan nggak ada konspirasi atau kerjasama untuk study abroad-nya gitu Kak? Nggak apa-apa dong.
apa namanya, nggak semua yang keterima S2 itu harus lulusan UI, UGM gitu ya, UNER gitu ya. Kayak aku sendiri dari Presiden University sih. Mungkin secara namanya besar, tapi kami juga bukan kampus negeri gitu. Kalau aku pribadi bilang, yang mempengaruhi teman-teman itu adalah value yang teman-teman punya. Jadi beasiswa itu nggak harus dari kampus besar. Dan juga bisa jadi kampus kecil tuh bisa jadi branding loh. Contoh nih, misalnya kamu kampusnya lokasinya di Sleman gitu, kamu bisa bilang kayak, aku tuh grow dan tumbuh dan belajar di kota kecil yang ada di Indonesia. Tapi dari sini aku belajar banyak sekali loh, dan aku ingin jadi seorang seperti ini. Itu bisa jadi salah satu bantu apa ya, statement yang teman-teman berikan dalam daftar beasiswa misalnya gitu. Dan apa namanya, kampus-kampus di sana sendiri, ada banyak kampus yang sebenarnya nerima beasiswa itu bukan kampus ternama. Jadi maksudnya it doesn't have to, kecuali teman-teman benar-benar ngejar kayak Seoul National University misalnya, atau kayak Osaka University, itu yang nomor satunya ya di Jepang dan juga Korea. Tapi kalau teman-teman mau kejar beasiswa lain, kampus lain, itu juga ada banyak sekali loh kampus di sana. Itu jadi di Indonesianya itu nggak ada masalah, di luar negeri juga tidak ada masalah. Itu sih. Yang penting kan kita apa yang kita pelajari ya, bukan dari mana kita. Ya, terima kasih Kak udah dijawab nih. Nah, bisa kita tutup ya Kak sesi tanya jawabnya. Buat teman-teman yang mungkin tertarik berdiskusi lebih lanjut sama Kak Vanessa, bisa di DM aja langsung atau di WA. Nah, ini antusias teman-teman sangat besar sekali sampai kita nggak kerasa kalau kita sudah ada di penghujung acara nih Kak. Nah, karena sudah selesai nih acaranya, sebelum kami tutup Zoom pada malam hari ini, ada absensi yang sudah diberikan oleh tim di kolom komentar. Boleh dicek dulu apakah sudah masuk absensinya. Nah, kalau sudah masuk link absensinya, boleh nih teman-teman isi, karena itu buat sertifikat nantinya. Oke, nanti kalau mungkin ada yang belum belum isi link, bisa minta ke Kak Fala selaku panitia di WA. Nah, sebelum kami tutup Zoom pada hari ini, maaf, ini sudah ada ya link absennya 1 kali aja. Absennya 1 kali aja. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya di grup. Oke. Nah, karena tadi kita memulai acara dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa. Oke. Sebelum mengakhiri acara webinar pada malam hari ini, ada baiknya kita berdoa karena sudah diberikan kelancaran hingga sesi akhir nih. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa tidak pernah selesai. Ini sebagai penutup ya, Kak. Tolong didengerin. Ikan hiu makan duri. Saya Sri Devi Widiantari, izin pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perilaku selama saya salah menjadi moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Semoga webinar yang disampaikan oleh Kak Vanessa dan Kak Axel tadi memberikan sedikit inspirasi. Aduh, maaf banget Kak. Memberikan sedikit inspirasi kepada teman-teman, dan jika ada yang mau bertanya, silakan chat Kak Vanessa dan Kak Axel yang sudah ada di grup. Semoga webinar pada hari ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. See you in another webinar. Dadah. Thank Oh you. ya, untuk yang tadi sudah bertanya bisa chat ke Kak Fala ya buat penerima hadiah tadi. Bisa dicek tuh. Kak Vanessa ada WA. Ya, WhatsApp yang tadi boleh di WhatsApp di situ juga. Follow me on Instagram ya guys. Di-follow Oke, di siap, follow. Kak. Ntar kalau ada Kasih. yang repost story bisa ya Kak, di repost story-nya. Please tag me ya kalau misalnya teman-teman. Ya, nanti jangan lupa ya tadi yang udah tanya-tanya bisa chat ke Kak Fala buat menerima hadiahnya. Terima kasih. Terima kasih Kak, izin live.